Terima kasih Bapak buat hari ini. Kami tahu hari ini hari yang Tuhan jadikan untuk setiap kami boleh beribadah kembali. Tuhan, apapun keadaan di sekeliling kami, Tuhan mampukan kami untuk terus membangun hubungan yang intim dengan Tuhan, untuk terus mengejar hati Tuhan, mengejar perkenanan Tuhan. Urapi setiap kami hari ini Bapa, dan tuntun kami dalam jalan kebenaran firman-Mu. Bahkan Engkau urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya Tuhan. Sampaikan isi hati-Mu bagi kami. Kami membuka hati bagi firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin, amin, amin. Iya, shalom saudara, Bapak Ibu yang terkasih. Saya percaya kita hari-hari ini sedang ada di, tetap seperti biasa. Yang saya katakan bahwa kita sedang ada di hari-hari pemurnian hari-hari ini. Di mana Tuhan sedang menguji setiap pekerjaan setiap orang hari-hari ini. Dan saya percaya saudara, biarlah kita diberikan kekuatan, kemampuan untuk kita boleh terus hidup di dalam perkenanan Tuhan, berjuang, dan sampai satu saat nanti kita boleh memperoleh perkenanan Tuhan ketika Tuhan Yesus datang satu saat kelak. Kita semua sedang ada di dalam sebuah pertandingan, dalam sebuah gelanggang, di mana kita semua harus berlari sampai pada tujuan akhirnya. Jangan ada satupun saudara yang dikalahkan atau mundur dalam pertandingan iman, tapi kita mau terus mengejar perkenanan Tuhan. Mari kita terus menjadi orang-orang yang bekerja bagi kepentingan Tuhan hari-hari ini, baik itu dalam rumah tangga, pekerjaan, dalam segala hal. Kita mau bekerja bagi kepentingan Tuhan. Sebagai kepala keluarga, suami, jadilah suami yang bekerja untuk kepentingan Tuhan. Istri, anak-anak juga seperti itu. Kita hanya mengejar apa yang Tuhan mau. Hari ini kita akan sama-sama belajar firman Tuhan saudara. 1 Korintus pasal yang ketiga ayat 13 berkata begini. 1 Korintus pasal yang ketiga ayat 13 berkata, sekali kelak pekerjaan masing-masing orang itu akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya. Sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang itu akan diuji oleh api itu. Saudara, firman ini berkata bahwa semua yang kita lakukan, semua pekerjaan yang kita bangun di dunia ini, apapun yang kita lakukan saudara, dalam rumah tangga bagaimana kita membangun rumah tangga, dalam pekerjaan bagaimana kita membangun pekerjaan, dalam pelayanan bagaimana kita membangun pelayanan itu, satu saat semua pekerjaan masing-masing orang akan nampak, kata firman Tuhan. Akan nampak apa? Karena hari Tuhan akan menyatakannya. Apa yang harus kita tahu hari-hari ini di masa pemurnian ini, bahwa ujian itu satu saat akan mendatangi hidup kita, dan firman ini berkata bahwa pekerjaan masing-masing orang itu akan diuji, akan nampak lewat ujian. Dengan apa dia akan diuji? Dengan api. Mari kita hari-hari ini semakin mendekatkan diri dengan Tuhan. Jangan bermain-main lagi dengan iman kepercayaan kita, karena kita sedang ada di satu masa yang akan menentukan kehidupan kita dalam kekekalan kelak. Mari kita membangun pekerjaan kita di dunia ini. Kalau engkau sebagai pelayan Tuhan, jadilah pelayan Tuhan yang sungguh-sungguh bekerja bagi kepentingan Tuhan dan menjaga hidup dalam perkenanan dan kekudusan Tuhan. Kalau kita sebagai seorang suami yang bekerja mungkin di luar, jadilah suami yang terus hidup dalam perkenanan Tuhan. Jauhkan dirimu dari segala dosa, kenajisan, percabulan, bahkan apapun saudara. Karena sekali kelak pekerjaan masing-masing orang itu akan nampak, dan hari Tuhanlah yang akan menyatakannya. Biarlah kita bisa menang sampai pada garis akhir, melihat keadaan yang semakin tidak menentu. Ada begitu banyak orang yang akhirnya memilih jalan yang salah. Kenapa? Karena di depan kita ini nggak tahu keadaan mau bagaimana. Ada begitu banyak orang kehilangan pekerjaan, kehilangan penghasilan. Semua pekerjaan sedang diuji. Bahkan ada beberapa orang yang saya tahu akhirnya mereka meninggalkan Yesus hanya karena godaan kekayaan dunia. Godaan penghasilan yang lebih tetap. Ada saudara, dulu statusnya selalu rohani, ayat-ayat firman Tuhan bahkan bersaksi bagi kemuliaan Tuhan, sekarang meninggalkan Yesus dan beralih saudara kepada keyakinan yang lain. Ini akan terjadi, tidak main-main. Semua yang kita kerjakan, pekerjaan masing-masing orang itu akan diuji. Biarlah kita semua akan keluar sebagai pemenang di ujian iman di hari-hari terakhir ini. Lalu mungkin banyak yang di antara kita bertanya, apa yang harus kami lakukan Bu agar iman kami terus kuat, bahkan kami menang sampai pada garis akhir?
2 Korintus pasal 13 ayat yang kelima berkata begini saudara. 2 Korintus 13 ayat yang kelima berkata, ujilah dirimu sendiri. Apakah kamu tetap tegak dalam iman? Selidikilah dirimu. Apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri kamu? Sebab jika tidak demikian kamu tidak tahan uji. Yang kita butuhkan hari-hari ini adalah kita menjadi orang-orang yang kuat dan tahan uji sampai pada akhirnya kedatangan Tuhan. Sehingga kita bisa mempertanggungjawabkan perjuangan iman kita di hadapan Tuhan. Apa yang harus kita lakukan? Firman ini berkata, ujilah dirimu sendiri. Siapa yang paling mengenal diri kita? Siapa yang paling tahu diri kita? Yaitu diri kita sendiri, saudara. Siapa yang dapat menguji diri kita? Yaitu kita dengan Tuhan. Orang lain hanya melihat apa yang ada di luar, tapi tidak tahu apa yang ada dalam kita. Bahkan ada banyak orang yang pura-pura masih melayani, tetapi hidup dalam dosa tetap berjalan terus. Hari ini firman ini berkata, kalau kita ingin menjadi orang yang kuat, maka yang pertama uji dirimu sendiri. Sebelum ujian itu datang, sebelum pencobaan itu datang, pemurnian itu datang, mari kita semua menguji diri kita. Sudah cukup mungkin selama ini kita hanya bermain-main dengan kekristenan. Sudah cukup selama ini kita hanya bermain-main dengan pelayanan. Orang melihat kita hebat di pelayanan. Padahal kehidupan pribadi kita hancur, padahal keadaan rohani kita keropos. Hari ini firman Tuhan berkata, ujilah dirimu sendiri. Mari kita banyak waktu merenung hari-hari ini di hadapan Tuhan dan berkata, Tuhan, apakah aku ini selama ini menjadi orang Kristen yang layak di hadapan-Mu atau tidak? Mari kita menguji diri, apa yang aku lakukan setiap hari dengan perbuatan, perkataan dan apapun, apakah itu berkenan kepada Tuhan atau tidak? Mari uji dirimu sendiri, saudara. Ya, apakah kamu tetap tegak di dalam iman? Mari kita menguji diri kita, apakah iman kita tuh tetap tegak hari-hari ini atau mulai goyah. Ya, sehingga jangan sampai terjadi, saya melihat beberapa rekan pelayanan akhirnya meninggalkan Tuhan, beralih kepada agama dan keyakinan yang lain hanya karena untuk kebutuhan hidup yang mereka rasa lebih mencukupi. Tantangan ke depan tidak akan semakin baik, saudara. Keadaan ke depan tidak akan semakin membaik karena Alkitab sudah tulis akan datang masa yang sukar. Kita semua dituntut hari-hari ini untuk tegak di dalam iman. Ya, seperti yang sudah sering kali saudara di mesbah doa kita belajar tuntunan dari firman Tuhan. Ya, bagaimana Daniel, Sadrak, Mesak dan Abednego mereka mempertahankan iman dan tetap tegak berdiri. Sekalipun tantangan di depan mereka adalah kematian, dapur api, gua singa yang ada depan mereka, dan itu berarti nyawa mereka menjadi taruhan, mereka tetap tegak di dalam iman. Mereka tetap berkata, kami tetap percaya. Sadrak, Mesak dan Abednego berkata, ketika raja bertanya, mengapa engkau tidak mau menyembah patung buatanku? Lalu mereka menjawab, sekalipun Allah yang kami sembah tidak dapat menolong kami, tidak mengeluarkan kami dari dapur api ini, kami tidak akan pernah menyembah kepada yang lain hanya selain kepada Tuhan kami. Ini yang namanya iman yang tetap tegak dan tidak tergoyahkan. Mari hari-hari ini kita menguji diri kita, apakah ketika pencobaan datang kita masih tetap tegak berdiri? Seperti yang sudah kerap kali saya saksikan, ketika memasuki pandemi, kami sekeluarga bahkan tidak tahu bagaimana akan menjalani hidup ke depan. Ya, semua tidak ada jadwal lagi yang berjalan. Rasanya saudara untuk bertahan hidup pun sulit. Ya, tetapi saya mencoba menguji diri saya sendiri. Ya, saya hanya berkata, Tuhan, yang terburuk sekalipun jika terjadi, kalau terpaksa kami memang sudah tidak bisa bertahan lagi. Karena tidak tahu keadaan ke depan bagaimana, mungkin kami akan menjual rumah di Jakarta. Namun saya perkatakan kepada diri saya sudah pernah melewati yang lebih buruk dari ini, Tuhan. Saya percaya Engkau terus akan menyertai kami. Pokoknya aku akan tetap beriman kepada Tuhan dan tidak akan pernah menyangkal Engkau. Kitalah yang dapat menguji diri kita hari-hari ini. Kitalah yang lebih tahu sampai di batasan mana kedalaman iman kita kepada Tuhan. Alkitab berkata, ujilah dirimu sendiri, apakah kamu tetap tegak di dalam iman? Apakah kita memiliki iman seperti Daniel yang ketika raja memerintahkan untuk melemparkan dia ke dalam gua singa,
Ya, dia tetap percaya dan tidak mundur dari imannya, dan dia berani menjalani semua konsekuensi dari iman itu. Inilah bukti dan contoh dari orang-orang yang tetap tegak berdiri imannya di hadapan Tuhan. Selidikilah dirimu, kata firman Tuhan. Apakah kamu tidak yakin akan dirimu? Ya, mari kita menyelidiki hari-hari ini diri kita, saudara. Selidiki. Kitalah yang paling tahu dan kitalah yang paling tepat untuk menyelidiki diri kita, bukan orang lain. Sebelum kita menghadapi ujian dan pencobaan ke depan, Tuhan terlebih dahulu mengingatkan untuk kita sendiri lebih dulu menguji diri kita, menyelidiki diri kita, saudara, agar kita tahu ya apa dan sampai di mana batasan keteguhan iman kita di hadapan Tuhan. Ya, Alkitab berkata, sedikit dirimu, apakah kamu tetap yakin, tidak yakin akan dirimu? Apakah kita yakin ketika aku akan menghadapi pencobaan di depanku? Apakah aku yakin Tuhan itu beserta? Apakah aku ini kuat di dalam iman ini? Dengan kata lain, mari kita introspeksi diri. Hari-hari ini banyaklah introspeksi diri. Apakah selama ini pelayananku pelayanan yang berkenan di hadapan Tuhan? Apakah hidupku ini sudah sesuai dengan firman Tuhan? Ambil waktu hari-hari ini lebih banyak untuk menyelidiki diri dan berintrospeksi diri, saudara. Ya, apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Kristus Yesus ada dalam diri kamu? Hari-hari ini ada begitu banyak orang yang akhirnya menyangkal Tuhan. Bahkan mungkin mereka belum murtad, tetapi mereka sudah tidak yakin dan tidak percaya lagi bahwa Tuhan sanggup menolong mereka. Mari kita menetapkan hati kita dan percaya bahwa Tuhan sanggup, saudara. Apapun keadaan di depan kita, kita mau percaya bahwa Dia Yesus yang sanggup turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi kita. Jangan pernah meragukan Tuhan. Jangan pernah berkompromi dengan apapun. Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego sampai di batas ujung akhir, bahkan hidup mereka, nyawa mereka pertaruhkan, mereka tetap tidak beralih hanya menyembah kepada Allah saja. Apapun tantangan yang sedang kita hadapi, tetaplah yakinkan diri kita bahwa Yesus ada di dalam diri kita dan Dia turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Jangan pernah mundur selangkah pun. Ya, di sana dikatakan, saudara, kita harus meyakinkan diri kita bahwa Yesus Kristus ada dalam diri kamu. Orang dengan mudah kadang berkata percaya pada Tuhan. Dengan mudahnya orang dapat berkata, oh Yesus ada dalam hidupku, aku percaya itu. Tapi ketika tantangan datang menerpa, ketika pencobaan datang menghadang di depan kita, apakah kita masih tetap yakin? Ini hal yang terpenting, keyakinan kepada Tuhan bahwa Dia masih menyertai kita. Kenapa, saudara? Karena kalau kita sudah tidak yakin Tuhan menyertai kita, maka kita dengan mudah akan menjadi orang yang kalah. Ayat ini berkata, ya, apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Kristus Yesus ada dalam diri kamu? Sebab jika tidak demikian, maka kamu tidak akan tahan uji. Kalau kita tidak menguji diri kita, kalau kita tidak menyelidiki diri kita sendiri dan percaya dengan sungguh bahwa Yesus itu ada dalam hidup kita, kalau kita tidak melakukan semua ini, saudara, maka sudah pasti kita bukanlah orang-orang yang tahan uji. Kita pasti tidak akan tahan uji ketika ujian itu datang. Kita pasti akan menyerah dia dan berkata, sudah Tuhan, aku tidak sanggup lagi mengikut Engkau. Orang-orang yang tidak menguji diri, orang-orang yang tidak menyelidiki diri dan tidak banyak introspeksi diri hari-hari ini, mereka akan menjadi orang yang kalah. Saudara, ya, mari kita lihat keadaan di sekeliling kita hari-hari ini. Ya, dengan melihat semua keadaan yang ada di sekeliling kita, biarlah itu semakin memacu iman kita untuk mendekatkan diri lagi kepada Tuhan. Biarlah dengan melihat keadaan di sekeliling kita, kita semakin terpacu untuk mencari perkenanan Tuhan. Karena tidak ada cara lain, bahkan tidak ada, saudara, yang lain yang dapat menguatkan iman kita selain hanya di dalam Kristus Yesus Tuhan. Ketika hari ini mungkin saudara berkata, Tuhan, aku sudah tidak yakin apakah ada jalan di depanku. Mungkin hari-hari ini saudara sedang berkata, aku tidak yakin Tuhan, apakah Yesus Tuhan masih ada dalam hidupku atau sudah tidak ada. Ya, ada begitu banyak orang yang bertanya, di mana Tuhan, Bu, menghadapi situasi yang sulit seperti ini. Saudara dengar baik, Tuhan ada bersama dengan kita. Kitalah yang harus meyakinkan diri kita, apakah Yesus Kristus ada dalam hidupmu? Apakah engkau yakin bahwa Dia bekerja bagi kebaikanmu?
Apakah engkau yakin bahwa Tuhan ada di dalam hidupmu? Itu penting sekali. Karena orang-orang yang tidak yakin akan kehadiran Tuhan dalam hidupnya, mereka tidak mungkin menjadi orang yang tahan uji. Saudara, saya hanya mau mengingatkan, ke depan ini ujiannya akan semakin berat. Ke depan ini tantangannya akan berat bagi kita, saudara. Dan itu harus terjadi. Tetapi mari kita terus meneguhkan hati dan iman kita, percaya bahwa kita adalah orang-orang yang tahan uji. Kenapa? Karena kita banyak introspeksi diri. Karena kita banyak kita sendiri, karena kita banyak menguji diri kita sendiri. Ya, biarlah Tuhan yang adalah sumber kekuatan kita akan terus memberikan kekuatan bagi setiap kita untuk menjalani hari-hari kita, saudara. Tetaplah berpegang dan percaya bahwa Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita. Saudara, jangan pernah meninggalkan Tuhan dan jangan berkata apakah Tuhan masih ada. Kita percaya, ya, kalau kita ragu, kalau kita bimbang, itu artinya kita tidak tahan uji. Kuatkan hatimu, percayalah bahwa Dia Tuhan yang bertanggung jawab atas hidup kita. Mari kita mau renungkan firman ini. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk setiap kebenaran firman-Mu yang mengingatkan kami. Kami percaya, kami tahu, kami harus meyakinkan diri kami bahwa Engkau segala-galanya di hidup kami, bahwa Engkau yang sanggup melakukan segala perkara dalam hidup kami, ya Tuhan. Biarlah Engkau dapati kami semua tahan uji, supaya kami menang di dalam pertandingan hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Mari katakan bersama pujian ini.